Halo semua, perkenalkan nama saya Arina Sylvia Salsabila dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan mengenai pentingnya murabahah dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh dosen Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian murabahah. Murabahah adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengembalikan bentuk transaksi jual beli. Pada perjanjian murabahah, bank sebagai pemilik modal membiayai nasabah untuk membeli barang terlebih dahulu. Ketika barang itu sudah menjadi hak milik bank, maka bank menentukan berapa keuntungan yang dimana nasabah menyepakati keuntungan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan murabahah. Tujuan akad murabahah menurut Al-Marginani yaitu untuk melindungi para konsumen yang tidak berdaya terhadap para pedagang yang curang dan tipu muslihat, karena melihat konsumen tidak memiliki keahlian dalam melakukan jual beli. Seorang yang tidak memiliki keahlian dalam hal jual beli di pasar dengan cara musawamah seharusnya mendatangi seorang ahli dalam hal akad murabahah yang sudah dikenal kejujurannya dalam hal pembelian barang di dealer tersebut dengan perolehan harga atau barang itu ditambah dengan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis murabahah. Dalam praktek pembiayaan menurut Muhammad Ar-Rumasukan dan Muhammad Ghazali 2016, murabahah yang diterapkan perbankan syariah terdapat kepada 3 jenis sesuai dengan ketentukannya, yaitu yang pertama, murabahah modal kerja MKK. Penerapan murabahah untuk modal kerja pembutuhan utama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan pokok masing-masing barang. Yang kedua, ada murabahah investasi atau MI. Adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang bertujuan untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitas, perlunasan, atau pembuatan proyek baru. Yang terakhir ini yaitu murabahah konsumsi atau MK, adalah membiayai perorangan untuk tujuan non-bisnis termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil, pembiayaan konsumsi barang untuk pembiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu ada keunggulan akad murabahah. Apa saja sih keunggulan akad murabahah? Yang pertama yaitu ada transaksi murabahah lebih transparan karena skema akad murabahah, yakni penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produk atau pembeli suatu produk yang diterima penjual, sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan dua belah pihak karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli. Yang terakhir yaitu menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Adalah pembiayaan murabahah seringkali digunakan dalam kredit syariah di mana bank pembeli barang keinginan pembeli kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai dengan kesepakatan pembeli. Selanjutnya yaitu ada skema murabahah. Jenis skema di samping adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, kemudian dijual kepada pembeli dengan transparan harga. Fatwa DSN 04-DSN-MUI-4-2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeli ini harus sah dan bebas dari riba. Materi selanjutnya yaitu dasar syariat akad murabahah. Yang pertama ada Al-Quran. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya yaitu ada hadis Nabi Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bahaiki dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang terakhir ada ijma. Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan murabahah. Dalam fikih, akad murabahah adalah suatu bentuk jual beli yang si penjual menyatakan harga perolehan barang, meliputi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dalam memperoleh barang dagangan tersebut dalam tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan, dengan nilai jual sebesar perolehan tambahan keuntungan yang sudah disepakati, dan si penjual harus memberitahu kepada si pembeli atas harga barang tersebut. Di antara bukti kesempurnaan agama Islam yaitu diperbolehkannya salam dalam jual beli, yaitu pemesanan dalam suatu barang yang telah disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Sekian video pemaparan dari saya tentang pentingnya murabahah dalam Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.